guys, jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang 9 cara menghilangkan kecemburuan pada teman. Merasa cemburu rupanya tidak hanya kita rasakan dengan pasangan saja, melainkan rasa cemburu itu bisa datang dari mana saja dan dengan siapa saja. Bisa saja nih, di sini kita itu cemburu kepada teman kita, sahabat kita, atau bahkan saudara kita yang dekat. Biasanya kalau kita itu sudah terlalu dekat dengan teman, sahabat, lalu dia berteman dengan orang lain atau dia itu lebih dekat dengan orang lain, kita itu akan merasakan yang dinamakan dengan rasa cemburu. Biasanya rasa cemburu itu datang tanpa kita sadari, tetapi endingnya itu bisa buruk di dalam hidup kita. Kita itu akan merasa khawatir, kita itu akan merasa sedih, bahkan kita itu akan merasa takut kehilangan. Nah, ketika kita itu merasa seperti itu setiap harinya, kita itu akan kehilangan mood kita. Kita akan kehilangan selera dalam mengerjakan sesuatu, atau bahkan kita itu terus-terusan berada di dalam sebuah kesedihan, berada di sebuah ketakutan, dan tentunya kita itu tidak akan bisa menjalani hidup dengan tenang. Zaman sekarang ini adalah zaman yang marak-maraknya di media sosial. Biasanya timbullah rasa iri, timbullah rasa ingin memiliki atau rasa khawatir itu lewat media sosial. Semakin sering kita itu bermain media sosial, semakin sering juga kita tahu bagaimana aktivitas dari orang lain, aktivitas dari teman kita. Entah itu dia itu sedang memposting barang-barang yang mahal, barang-barang branded yang sedang dia beli, atau pengalaman dia itu sedang jalan-jalan, liburan keluar kota, atau bahkan tentang kemesraan dia bersama pasangannya. Biasanya semua orang zaman sekarang ini sering banget mengunggah aktivitas dia sehari-hari. Entah itu dari segi apapun, pasti dia itu akan mengunggahnya di media sosial. Nah, hal itulah yang memicu kita itu akan timbul rasa iri, timbul rasa ingin memiliki, atau timbul rasa pengen seperti dia. Hal itu sudah wajar banget dirasakan oleh setiap orang ketika kalian itu sering banget main media sosial. Dengan melihat hal itu semua, pastinya itu akan membuat kita itu iri, dan tentunya kita itu akan menganggap kehidupan orang lain atau kehidupan teman kita itu lebih bahagia, lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan. Perasaan cemburu terhadap kesuksesan orang lain itu tentunya akan membuat kita itu memiliki penyakit hati. Dan dari penyakit hati itulah kita itu tidak akan pernah bisa bahagia. Karena kamu itu hanya memikirkan kesenangan orang lain, kamu tidak bersyukur, kamu kurang mensyukuri apa saja yang sedang kamu punyai. Oleh karena itu, kamu akan merasa dalam dilema, kamu akan merasa tidak bahagia, dan kamu akan merasa kurang terus karena kamu itu tidak bisa mensyukuri apa yang kamu miliki. Langkah untuk menghilangkan rasa cemburu kamu pada teman kamu, yang pertama ada cara dengan kamu itu harus mengakui bahwa kamu itu sedang iri atau kamu itu sedang cemburu. Merasa iri atau cemburu itu bisa datang dengan siapa saja, bisa datang dari mana saja, dan tentunya kamu itu tidak bisa memilih. Kamu bisa cemburu terhadap pasangan kamu bisa cemburu terhadap teman-teman kamu bisa cemburu terhadap saudara kamu maupun keluarga terdekat kamu. Nah, cara yang paling efektif nih untuk menghilangkan rasa kecemburuan kamu yang terlalu berlebihan adalah dengan cara kamu itu mengakui perasaan kamu. Ketika kamu cemburu, kamu katakanlah kalau kamu itu cemburu. Kalau kamu sedang iri, katakanlah bahwa kamu itu sedang iri. Karena menurut penelitian, ketika kamu itu terlalu sering memendam rasa iri kamu, rasa cemburu kamu tanpa kamu ucapkan, itu akan membuat kamu itu memiliki penyakit hati yang lebih tinggi lagi. Atau ini akan bisa meningkatkan frekuensi dan tekanan di diri kalian. Maka dari itu, ketika kamu cemburu terhadap teman-teman kamu atau terhadap pasangan kamu, cobalah kamu itu mengatakannya dengan sejujurnya. Di lain sisi, kamu juga akan lebih plong, kamu akan lebih tenang, dan kamu akan lebih bisa mengurangi sedikit beban kamu. Dari pihak orang yang kamu cemburu sendiri, dia itu juga bisa sedikit menjaga perasaan kamu. Atau bahkan dia akan berubah sedikit hal-hal yang menurut dia itu bisa membuat kamu cemburu. Maka dari situ, ketika kamu bisa mengakui bahwa kamu itu sedang iri, sedang cemburu, itu adalah sesuatu hal yang baik buat kedua belah pihak. Maka dari itu, cobalah buat kalian itu selalu jujur. Cobalah buat belajar mengatakan apa yang sedang kamu rasakan, apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang saat ini itu tidak membuat kamu tenang. Yang kedua adalah kamu bisa berpikir bahwa kebahagiaan mereka itu tidak menyakiti kamu sama sekali. Semua orang itu mempunyai hidupnya masing-masing. Semua orang itu mempunyai haknya masing-masing untuk bahagia. Kita sebagai orang yang hidup di dunia ini tidak boleh untuk membatasi kebahagiaan orang lain. Entah mau bagaimana dia, itu terserah dia. Entah bagaimana yang mereka lakukan, mungkin itu memang cara dia untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, maka dari itu, ketika mereka itu tidak mengganggu kebahagiaan kamu, jangan sampai kamu itu memiliki rasa iri yang tidak bisa terkontrol. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang biasa, karena kita itu pada dasarnya hidup di dunia yang kompetitif. Tapi itu bukanlah sebuah batasan untuk kita itu merasakan sebuah kebahagiaan.
Selalu ingatlah bahwa kemenangan dari teman kamu, kesuksesan dari teman kamu itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan kamu. Juga tidak akan pernah menghalangi bagaimana jalan kamu itu menuju sebuah kesuksesan. Kamu juga sama, bisa sukses seperti teman kamu. Asal kamu mau berusaha, kamu juga akan bisa mendapatkan posisi yang dimana teman kamu itu duduki. Nah, maka dari itu, cobalah kamu itu terus berpikir positif. Selagi kesuksesan dari teman kamu itu tidak mempengaruhi hidup kamu, tidak mengganggu kebahagiaan kamu, cobalah kamu tetap berpikir positif. Cobalah kamu itu bisa tetap maju ke depan. Jadikanlah kesuksesan dari teman kamu itu menjadi motivasi buat kamu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bangkit, menjadi lebih sukses. Nah, itulah yang dinamakan keirian dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah mencari sumber iri hati kamu. Memang banyak banget sih sumber-sumber dari rasa iri maupun rasa cemburu yang ada di hati kamu. Tetapi di sini kamu harus tetap mencari sebenarnya apa penyebabnya, akar permasalahannya itu apa. Cari alasan yang tepat kenapa kamu itu bisa iri terhadap teman kamu. Alasannya apa, penyebabnya yang paling utama itu apa. Sebelum kamu itu bisa mengatasi rasa iri kamu dengan baik, di sini cobalah kamu itu buat mencari tahu semua penyebabnya, semua akar masalah yang membuat kamu itu merasa iri, merasa cemburu terhadap orang lain. Semisal contoh kecilnya saja, kamu itu cemburu terhadap teman kamu, atau kamu itu iri terhadap teman kamu karena teman kamu ini berhasil membeli mobil baru. Nah, ketika kamu sudah mengetahui hal itu, cobalah kamu itu merenungkan hal tersebut. Cobalah kamu itu berbicara kepada hati kamu sendiri, berbicara terhadap diri kamu, pikiran kamu. Kenapa kamu cemburu terhadap teman kamu yang sukses, terhadap teman kamu yang bisa membeli mobil tersebut? Padahal di sini kamu itu juga bisa membeli hal tersebut ketika kamu itu mau berusaha sekeras mungkin. Gak mungkin kan di sini teman kamu itu sukses karena dia itu rebahan aja, karena dia itu diem-diem aja tanpa mau berusaha, tanpa mau bekerja keras, kan gak mungkin. Maka dari itu coba kamu itu buat motivasi supaya kamu juga bisa menyusul teman kamu tersebut. Ketika kamu bisa berpikiran seperti itu, kamu akan sedikit demi sedikit itu menghilangkan rasa cemburu kamu atau rasa iri kamu terhadap teman kamu. Yang keempat adalah menghargai. Nah, di sini mungkin saja kamu iri terhadap teman kamu karena teman kamu ini sedang mendapatkan pekerjaan baru. Mungkin saja kamu ini iri karena kamu itu telah mengirimkan resume secara berbulan-bulan, tetapi kamu masih saja tidak mendapatkan pekerjaan baru, atau kamu itu tetap saja tidak diterima di pekerjaan baru. Ketika semua itu terjadi, pasti kamu akan merasakan seperti hidup kamu itu tidak berguna, hidup kamu itu sangat menyedihkan, dan tentunya hidup kamu itu sangat tidak beruntung. Sementara orang lain itu sangat menakjubkan. Nah, di sini berarti kamu itu harus mencoba untuk bisa menghargai apa yang kamu miliki, apa yang pada dasarnya ada di diri kamu, dan itu merupakan sebuah keunggulan yang berada di diri kamu. Kamu harus bisa mencoba mensyukuri atau menghargai semua hal yang ada di diri kamu. Bisa jadi hal tersebut adalah suatu hal yang tidak orang lain punya. Bahkan ketika kamu mempunyai hal tersebut, biasanya orang lain itu juga menginginkan kelebihan kamu. Oleh karena itu, kamu harus bisa mensyukuri apa saja yang ada di hidup kamu. Karena pada dasarnya semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua orang itu mempunyai porsinya masing-masing untuk bisa hidup bahagia. Yang kelima adalah hilangkan stres kamu. Jika di sini kamu itu tidak bisa menangani kecemburuan kamu, rasa iri kamu itu dengan baik, mungkin saja di sini kamu itu sedang kelelahan, sedang stres, atau mungkin kamu itu sedang kewalahan. Stres itu tidak berpicu pada suatu masalah saja. Mungkin saja kamu itu stres karena suatu pekerjaan kamu, kelelahan, atau kamu itu bahkan kurang istirahat yang cukup. Biasanya orang-orang yang stres, orang-orang yang kurang istirahat cukup, di sini dia itu tidak bisa berpikir tenang. Di sini dia itu tidak bisa berpikir jernih. Alhasil semua yang berada di pikirannya, apa yang menjadi keputusan dia itu, dia mendapatkan sebuah keputusan akhir yang baik. Cemburu ini merupakan dari respon stres, yang berarti jika kamu itu sudah merasakan kecemasan dan kewalahan, kamu akan merasakan hal itu lebih intens lagi ketika kamu itu benar-benar merasakan lelah, stres, dan kewalahan dalam segala hal. Yang keenam adalah sedikit bersenang-senang. Jika di sini kamu itu semakin menutup diri kamu dari teman-teman kamu, di sini kamu akan merasakan perasaan yang sebel, perasaan yang kecewa, perasaan yang benar-benar iri itu sangat memuncak ketika kamu itu menutup diri, ketika kamu itu nggak mau hangout lagi sama teman-teman kamu. Cobalah di sini kamu itu tetap berpikir yang jernih. Cobalah kamu itu tetap bersikap biasa saja, seperti hari-hari kamu yang kamu jalani sewajarnya. Mungkin kamu itu sering nonton, mungkin kamu itu sering hangout sama teman-teman kamu, entah itu nongkrong di kafe, di mall, atau lain sebagainya. Nah, di sini cobalah kamu tetap melakukan hal itu
secara biasa, secara seperti apa yang kamu lakukan sehari-hari. Nah, hal itu penting banget buat kamu itu bisa mengatasi rasa iri kamu atau rasa cemburu kamu terhadap teman kamu. Jadi sebaiknya kamu itu jangan terlalu membawa perasaan atau jangan terlalu dibawa serius setiap masalah. Tetaplah seperti biasa bermain dan berkumpul bersama mereka. Mungkin hal ini akan bisa membantu kamu juga dalam suatu kebosanan dan kejenuhan. Dan hal ini tentunya adalah suatu cara yang paling efektif untuk menghilangkan rasa iri kamu, rasa cemburu kamu terhadap teman-teman kamu. Yang ketujuh adalah jadikan sahabat kamu sebagai inspirasi. Daripada kamu itu terus memikirkan dia, membanding-bandingkan antara kamu sama dia, lebih baik kamu jadikan teman kamu itu sebagai motivasi di dalam hidup kamu. Jika dia itu bisa sukses, berarti kamu itu juga bisa sukses. Jika dia itu bisa membeli apapun saja dengan kerja kerasnya, berarti kamu itu juga bisa melakukan hal tersebut. Gak ada yang gak bisa dilakukan selagi kamu itu mau berusaha. Gak ada yang gak bisa dicapai selagi kamu itu rajin banget untuk bisa mewujudkan impian kamu tersebut. Berhenti untuk membanding-bandingkan kamu dengan dia, karena pada dasarnya semua orang itu memiliki porsinya masing-masing. Semua orang itu bisa sukses dengan caranya masing-masing. Jangan selalu kamu itu berpikiran negatif terhadap teman kamu, terhadap sahabat kamu. Lebih baik kamu menjadikan sahabat kamu itu sebagai inspirasi kamu ketika kamu itu mau membangun karir kamu seperti dia. Jika mereka mendapatkan suatu pekerjaan yang baik, pasti kamu juga bisa. Jika mereka itu bisa berjalan-jalan ke seluruh dunia, maka dari itu jadikanlah sahabat kamu itu sebagai panutan kamu untuk keliling. Jadikan sahabat kamu itu menjadi panutan wisata buat kamu. Biarkan diri kamu itu memikirkan suatu ide-ide yang menarik daripada kamu itu harus berdiam diri dan kamu itu hanya murung karena kamu itu iri dengan sahabat kamu. Lebih baik kamu itu mengubah diri kamu, membangun diri kamu dengan motivasi dari teman kamu tersebut. Yang kedelapan adalah tuliskan perasaan kamu. Menulis buku harian merupakan cara yang paling tepat untuk kamu itu bisa mengekspresikan perasaan kamu. Ketika kamu iri terhadap teman kamu, ketika kamu iri terhadap sahabat-sahabat kamu, di sini bisa banget buat kamu itu mencurahkan semua perasaan kamu. Menuliskan apa saja yang ada di isi hati kamu itu ke buku diary kamu. Menuliskan semua perasaan kamu, semua hal yang kamu rasakan ini bisa mengurangi rasa cemburu kamu, bisa mengurangi rasa iri kamu terhadap sahabat-sahabat kamu. Bahkan di sini kamu akan bisa lebih mengatasi perasaan kamu dan kamu bisa menganalisis semua hal yang kamu rasakan. Mungkin ini juga bisa mengurangi hal-hal negatif dari pikiran kamu, yang tentunya ini akan sangat mengganggu di dalam hidup kamu. Yang kesembilan adalah kurangi intensitas bermain media sosial. Jika awal kamu itu memiliki rasa iri, rasa cemburu terhadap teman kamu itu karena kamu mengetahui kemewahan teman kamu dari media sosial, maka cobalah kamu itu mengurangi intensitas bermain media sosial. Kamu boleh kok tetap melakukan atau bermain media sosial semau kamu, asalkan di sini kamu itu memiliki mental yang kuat, atau bahkan kamu itu memiliki hati yang tidak mudah cemburu, yang tidak mudah iri dengan teman kamu. Kamu bebas banget menggunakan media sosial karena itu adalah merupakan hak milik kamu. Tetapi jika kamu itu memiliki rasa cepat iri, cepat dengki, bahkan kamu itu sangat cemburuan orangnya, ini untuk mengurangi rasa tersebut, kamu bisa mencoba untuk mengurangi bermain media sosial. Kamu bisa mencoba mengganti bermain media sosial itu dengan melakukan aktivitas yang lebih berharga, aktivitas yang lebih berguna. Misalnya saja kamu coba untuk hangout bersama teman-teman kamu olahraga teratur, kamu menonton film atau lain sebagainya yang menurut kamu itu adalah suatu hobi yang kamu miliki. Atau hal itu bisa membuat kamu itu lebih baik daripada biasanya. Atau bahkan ini akan sangat berharga banget buat kamu. Di lain sisi ini untuk mengurangi rasa iri kamu terhadap teman kamu. Tetapi ketika kamu itu melakukan hal-hal yang lebih berguna, tentunya ini akan juga menimbulkan efek positif di diri kamu sendiri. Oke guys, itulah 9 cara untuk menghilangkan rasa cemburu terhadap teman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video selanjutnya dan bye-bye.